Bismillahirrahmanirrahim. Wa bai'i akhiratika di dunyaka fasaqafatuka ay aqtuka bidzalikal bai'i khasiratun ay naqisatun. Wa bai'i akhiratika dan menjual akhirat Anda di dunyaka ditukar dengan kepentingan duniawi. Fasaqafatuka maka adapun akad Anda ay aqtuka artinya akad Anda bidzalikal bai'i di dalam kelakuan jual beli itu khasiratun adalah merugi. Aina kisatun artinya berkurang. Lianat dunya fi muqabalati sawabil akhirati la syai'a. Karena kepentingan duniawi itu kalau dibanding dengan pahala di akhirat itu la syai'a adalah tidak ada apa-apanya. Jadi ini ceritanya sama nyambung ke depan kemarin. Ini kan tetap diceritakan untuk meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu pengetahuan. Jika orang itu menuntut ilmu pengetahuan tujuannya hanya untuk kepentingan duniawi, biar orang bisa tunduk kepada Anda kalau Anda jadi orang alim misalnya, maka berarti Anda itu dikatakan di sini termasuk orang yang berusaha untuk merusak agamanya atau mencelakakan dirinya ya, dalam menuntut ilmu itu, termasuk juga menukar kepentingan akhirat dengan kepentingan duniawi. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran, dikatakan apa? Yastaruna ya bila akhirat yang berarti menukar kepentingan akhirat dengan kepentingan duniawi. Artinya menuntut ilmu itu sekarang hanya untuk kepentingan untuk mengumpulkan harta semuanya banyaknya atau biar dijadikan orang yang terhormat oleh orang, misalnya kalau sudah jadi orang alim. Maka kalau seperti itu ya, rugi Anda itu dalam menuntut ilmu itu. Dikatanya di sini akad Anda dalam perjual beli itu, Anda itu datang ke pondok pesantren ini dan maunya mau olahan ilmu pengetahuan, nanti mau dijual nanti di tengah-tengah masyarakat kan kayak gitu. Kalau tujuan olahan itu untuk kepentingan duniawi Anda itu, maka perdagangan Anda itu rugi namanya itu, tidak ada pahalanya, tidak ada pahalanya. Karena kepentingan duniawi itu dibanding dengan kepentingan akhirat itu tidak ada apa-apanya. Watijaratuka sekalian perdagangan Anda, kalau diibaratkan perdagangan ini ada olahan ilmu ke pondok ini olahan. Aitasarrufuka fihi artinya pekerjaan Anda fihi di dalam mencari ilmu. Bairatun adalah celaka. Ayhalikatun artinya celaka. La khaira fiha tidak ada kebaikan fiha di dalam perdagangan Anda itu. Tidak ada olahan ilmu sebanyak-banyaknya sampai tamat kali, tapi tujuannya untuk kepentingan dunia misalnya itu rugi. Tidak ada kebaikan sama sekali. Wa hadza kinayatun an adamin nafi bidzalikal ilmi. Ini merupakan persemon atau kata yang tak jelas namanya. Bahada kinayatun, adapun ucapan ini merupakan persemon an adamin nafi dari tidak adanya manfaat, tidak ada kegunaan bidzalikal ilmi dengan ilmu yang diperoleh dari pondok kita ini. Kalau tujuannya itu hanya untuk kepentingan duniawi, malah wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika. Adapun orang yang mengajar Anda, mu'inun adalah termasuk membantu laka untuk Anda
ala isyanika atas kedurhakaan Anda, wa syarikun laka dan merupakan sekutu atau teman laka untuk Anda fi khusranika di dalam kerugian Anda. Perbandingannya wa huwa kabai sayfin min qati tariqin. Muallim itu tidak bedanya sama dengan orang yang menjual pedang kepada pembegal, sama dengan menjual pedang kepada pembegal. Jadi orang yang ngajar ilmu pengetahuan kepada muridnya, lantas oleh muridnya nanti disalahgunakan hanya untuk kepentingan duniawi, maka pengajarnya itu ikut andil dalam dosanya itu. Pengajarnya ikut andil. Mu'inun laka ala isyanika. Karena kepentingan duniawi itu dipakai untuk nipu misalnya itu. Berarti pengajarnya itu ikut andil di dalam penipuan itu. Walaupun pengajarnya tidak pernah nipu kepada muridnya itu, kepada santrinya misalnya tidak pernah nipu. Tapi dipergunakan oleh santrinya kepada sesuatu yang negatif yang diperoleh itu, maka pengajarnya itu ikut andil. Tidak bedanya sama dengan orang menjual pisau kepada pembegal, terus dipakai untuk membunuh, maka pembuat pisaunya itu, penjual pisaunya juga ikut andil dalam proses pembunuhan. Pandina pun juga, pandina itu ikut andil juga itu, karena itu yang kuat kan. Padahal ya, menjual apa membuat pisau itu bukan untuk membunuh, tapi disalahgunakan oleh orang yang beli gitu ya. Sebetulnya tak salah juga yang buat pisau itu, tak salah juga ya. Soalnya tidak pernah nyuruh untuk dipakai untuk membunuh kan, untuk motong apa kan kayak gitu. Tapi disalahgunakan oleh yang beli, berarti yang beli yang salah kan. Bukan pandina salah dia kan. Demikian juga ustaz-ustaz itu ya, namanya ya, ajarnya kan sudah begitu sesuai dengan apa yang diajarkan. Tahu-tahu setelah didapat ilmunya dipakai untuk nipu orang lain misalnya, ya itu salahnya sendiri, bukan salahnya ustaz kalau kira-kira seperti itu yang paling aman bagi kita ya. Dikit sampai di sini ini keras sekali peringatan ini kepada kita ini, keras sekali. Tambahi saifin ya. Nikoti tarikin, min dimana lah nikoti tarikin, dan bagi saifin nikoti tarikin ya, sama dengan apa menjual pedang ya, kepada penyamar atau pembegal pembegal sama orang yang lorong itu rampok dengan istilahnya itu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, berdasar hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala maksiatin walau bisatri kalimatin nahukum min uqtul kana ayu mu'inu syarikan lahu fiha. Nabi bersabda, barang siapa yang memberi bantuan, memberi pertolongan ala maksiatin atas satu kelakuan maksiat, walau bisa tri kalimatin, sekalipun pertolongannya itu hanya separuh kalimat. Seperti contoh, seperti 8 buk, dari 8 buk betul diucapkan separuh buk, yang mananya bunuhlah olehmu. Karena mu'in, maka ada orang yang menolong itu, yang mengatakan itu syarikan lahu fiha, merupakan teman sekutu ya, lahu bagi orang yang melakukan maksiat itu dia di dalam maksiatnya. Misalnya ya, ada orang disuruh bunuh, Anda hanya bilang separuh hanya saja, padahal lengkapnya itu uktul, bunuhlah dia, uktul Zaidan misalnya, bunuhlah dia. Karena cuma bilang separuh. Lantas orang yang mendengar itu lantas membunuh kepada orang yang dimaksud itu misalnya,
maka orang yang bilang separuh itu ya ikut andil dalam dosanya mati. Ikut andil dalam dosanya mati. Apalagi lengkap dengan ukurnya, ini ukur separuh. Jika Anda ini yang orang yang membantu itu, membantu apa? Mengucapkan itu syarikan lahu fihi. Wa fil hadis, dalam hadis juga dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Adapun nuntut ilmu pengetahuan itu adalah sangat wajib ala kulli muslimin atas setiap orang Islam. Kenapa diartikan sangat? Ya berdetaknya ini faridotun itu taknya namanya ilmu balaghah. Faridun itu sudah maknanya sudah sangat sudah itu faridun. Dan bentak itu tambah kuat lagi, itu sangat wajib, bukan hanya sekedar wajib, sangat wajib. Wa wadu ilmi inda ghairi ahli kampallidil hanaziri al-jawahira wal-lu'lu'a wal-dhahab. Adapun meletakkan ilmu itu inda ghairi ahli, tidak kepada ahlinya. Perbandingannya keras sekali di sini. Kamuqallidil hanaziri, sama dengan orang yang memberi kalung kepada babi, al-jawahira kepada permata-permata, wal-lu'lu'a dan ya sama ya lah jawahir dengan lu'lu' permata yang mutiara, wal-lu'lu'a dan mutiara dan emas. Jadi orang yang mengajarkan ilmu kepada orang yang salah, artinya dipergunakan oleh orang yang diajari perbuatan salah, itu perbandingannya ya, sama dengan orang memberi kalung emas kepada babi. Berarti orang yang salah menekan ilmunya itu sampai disamakan dengan babi. Jadi kalungnya bagus, tapi yang dikalung emas sekarang babi. Ya, amal tidak bagus juga ya. Ilmu itu bagus, tapi yang melaksanakan ilmu itu orang durhaka, ya tidak bagus ya pada depannya. Ada artinya mengatakan emas kan mahal harganya, kan dikalungkan ke babi, ya rendah. Jadi yang menurut orang Islam ya, kalau menurut orang yang suka babi tidak tahu itu urusan mereka kan. Bagi mereka yang suka makan babi, kesayangannya dikalung emas misalnya, ya memang kesukaan mereka. Tapi bagi kita termasuk kerendahan yang begitu, tidak pada tempatnya. Dikatakan masa masuk dalam ungkapan musyayyi bi ghairi ma'alihi dzulmun, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu zalim. Babi dikalungkan lebih zalim. Menurut orang Islam tentunya. Ada menurut mereka yang sudah tidak tahu urusan mereka masing-masing. Jadi menuntut ilmu itu wajib, tapi memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya sehingga digunakan untuk sesuatu yang negatif itu zalim. Perbandingannya sama dengan memberikan emas atau permata yang indah-indah yang mahal-mahal dikalungkan kepada babi atau anjing misalnya misalnya. Bagi yang nggak suka anjing, yang suka anjing itu bagus ya katanya mereka. Tapi kata orang Islam, bukan pada tempatnya. Kata kita, jika muqallidil hanaziri, seperti memberi kalung, al-hanazir jamak dari hilzir ya. Hilzir jamak dari hilzir apa hilzir? Tapi ya, jelek lah, bagian di hutan itu kan jelek. Al-jawahira yang pada mutiara-mutiara dan permata-permata, berdahab dan juga kalung emas. An-nawadi al-ilmi fi ghairi ma'adihi zalim. Artinya meletakkan ilmu tidak pada tempatnya,
yang ditempatkan kepada orang yang salah sampai dipulangkan untuk salah, untuk nipu orang misalnya, maka itu termasuk zalim juga. Yang mengajar itu ikut andil dalam kezalimannya. Nah misalnya keras sekali ini ya, keras. Peringatan ini termasuk peringatan yang sangat keras kepada kita. Ya bagus sih kalau dilaksanakan, ya bagus, berarti namanya meluruskan cita-cita kita dalam menuntut ilmu kayak gitu. Karena kita mungkin biaya, kalau salah ya, gunakan ilmunya itu kan biaya, rugi waktu, rugi usia, semuanya itu tidak ada untungnya bagi kita kan, rugi sangat terugi namanya. Makanya oleh musannif di sini diluruskan. Sehingga dengan demikian fayajibu ayyakunal ilmuna ayat. Ada yang al-alim ilmu semua. Ini mungkin yang paling pas mungkin al-alim. Soalnya ada nasihatnya. Belakangnya itu nasihatnya. Ini kira-kira fayajibu ayyakunal alim munasihan fi jami'il umuri. Maka wajib supaya ada siapa orang yang alim, bukan ilmunya yang memberi nasihat, bukan orangnya, bukan ilmu, bukan. Di sini tertulis ilmu ya. Ayyakunal ilmu, supaya ada ilmu itu nasihat adalah memberi nasihat. Masa ilmu orangnya, orang yang punya ilmu itu ya. Biar tulis begini ya. Maka wajib supaya orang yang alim, kiai itu, nasihat adalah memberi nasihat di jami'il umuri, di semua urusan, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Yu'amila bulanas, memperlakukan siapa orang yang alim, bulanasi kepada manusia, semua manusia, ala hasabi halihi, sesuai dengan keadaannya. Katabibi yu'aliju kulla maridin, sama dengan dokter ya, yang memberi pengobatan kepada setiap orang yang sakit, bima yunasibu illatahu, dengan obat yang sesuai dengan penyakitnya, sesuai dengan. Jadi orang-orang yang alim, ya tokoh-tokoh itu seharusnya harus banyak memberikan nasihat kepada orang-orang ya, agar supaya orang itu sesuai dengan kerjaan masing-masing. Tidak usah kerjakan kerjaannya orang lain, gitu. Misalnya yang jadi petani kerjakanlah pertaniannya, yang jadi dagang kerjakanlah dagangnya, kayak itu. Yang jadi dokter kerjakanlah kedokterannya, yang jadi ustaz ya kerjakanlah keustatannya, begitu maksudnya ini ya. Sesuai dengan apa jabatan masing-masing, tidak bisa namanya ya, ngelepek kepada kerjaannya orang lain yang usah. Jadi orang alim ya nasihatnya ya agar supaya manusia itu menjadi baik dunia akhirat, maka selalu dinasihati oleh orang alim agar manusia itu sesuai dengan dengan keadaannya lah, keadaannya misalnya santri misalnya ya, dia sesuai dengan kesantriannya, keadaannya pengurus di bagian apa ya sesuai bagian itu, tidak usah kerjakan yang lain-lain, tidak usah, biar semuanya itu pas dengan kerjaan sendiri-sendiri. Tidak bedanya sama dengan dokter ya harus mengobati orang sakit, obatnya harus sesuai dengan penyakitnya. Untuk tinggi ya obati dan bisa itu harus sesuai, periksa dulu obatnya kayak gitu. Juga demikian ya orang yang mursal pikirannya ya obati, cara obatnya gimana ya, diajarin apa gitu ya. Oleh orang yang tahu, pokoknya orang tahu itu tidak boleh diam.
Ya, harus selalu bernasihat kepada manusia agar manusia itu menjadi baik gara-gara nasihat dari orang yang tahu itu. Waruya